Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kau ajarkan bermanfaat bagiku. Ya, ini untuk mengingatkan, reminder diri kita sendiri. Kita sudah banyak ngaji, tapi kadang-kadang tidak bermanfaat. Ibu-ibu harusnya kalau lama ngaji semakin patuh sama suami, semakin mudah memaafkan apa? Suami. Iya enggak ibu-ibu? Iya, tapi tidak diamalkan. Nah, itu masalahnya. Makanya saya sering cerita, ada kawan datang ke saya nangis-nangis. Ustaz, istri saya gini, dia gini. Saya bilang, Pak, istri Bapak suruh ngaji. Aduh Ustaz, istri saya ketua panitia pengajian Ustaz. Ada. Ini yang salah istri Bapak atau Ustadznya. Jangan-jangan ngaji sama saya. Jadi, aduh, kalau gitu kan harusnya ada perubahan. Ilmu itu merubah seorang. Anak semakin berbakti kepada orang tua, dia semakin ramah sama tetangga, yang tadinya emosional jadi tukang sabar, yang tadinya pelit jadi dermawan, yang jadi suka angkat suara jadi merendahkan apa? Suara. Yang tadinya suka nutup pintu suaminya sekarang jangan ditutup, dibuka. Jadi kita punya ilmu, semoga bermanfaat. Yang sudah belajar sholat malam, berusaha ngamalin sedikit-sedikit. Yang sudah belajar tentang Quran, tahsin, mulai baca. Ya, jadi ilmunya mulai dimanfaatkan. Yang belajar tentang tawadhu, belajar tentang sedekah, mulai sedekah sedikit-sedikit. Kalau kita sudah berusaha, meskipun tidak mungkin kita mengamalkan seluruh ilmu, nggak mungkin. Tapi Allah tahu kita sudah berusaha sesuai dengan kondisi. Kalau kita sudah berusaha, yang lain uzur. Adapun kita tidak berusaha mengamalkan, repot. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa'allimni ma yanfa'. Ini juga penting, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita, kemudian isu-isu yang sedang berkembang yang tidak ada manfaatnya, untuk dunia kita juga ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat kita. Maka otak kita yang terbatas ini, kemudian space-nya juga terbatas, kemudian kemampuan untuk menganalisa juga terbatas. Jangan mikir yang enggak-enggak, buang energi. Buang energi. Kalau kita ada berita yang sedang tersebar, ya sedikit-sedikit aja, enggak usah kita baca semuanya. Yang penting udah tahu, Ya. Kadang-kadang satu berita yang sama disampaikan oleh 10 sumber, kita klik semuanya 10-10-nya. Beritanya sama-sama aja. Terus kita mulai mencoba cari tahu tentang komentar-komentar lagi, buang-buang umur. Kemudian kita komentari enggak benar komentarnya. Loh, kita komentari lagi. Jadi buang umur. Enggak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya enggak apa-apa. Ketika Nabi berdoa, "Wa'anfa'ni bima 'allimni ma yanfa'uni", ajarkanlah aku yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali. Saya sering sampaikan, kenapa dulu sebagian ulama mengharamkan main catur? Kata mereka karena catur itu bentuk tidak bersyukur atas nikmat kecerdasan. Cerdas suruh bikin main apa? Catur. Harusnya mikir yang lain. Main catur apa faedahnya? Terus kalau jago catur berarti jago berkelahi, jago jadi manajemen, jadi direktur? Enggak ada kaitannya. Ada orang catur ada masalah rumah tangga dia enggak bisa ngadapi. Ada main catur jago juara tapi ngurusin ini enggak bisa, ya. Kenapa sebagian ulama mengharamkan? Karena mereka mengatakan menggunakan akal tidak pada apa? Tempatnya, hanya buang-buang energi. Akalnya energi, akan ditanya oleh Allah syukurnya bagaimana. Oleh karenanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kira-kira kita mau lihat berita artis, ngapain kita baca coba? Enggak usah. Sudah skip aja, jangan dibaca. Berita artis, berita ini. Ngapain? Karena itu ilmu yang tidak bermanfaat. Berdoa kepada Allah sehingga akhirnya apa yang kita tahu bermanfaat. Wawasan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wazidni ilma, tambahkanlah ilmu. Ilmu itu adalah kebahagiaan. Semakin orang banyak ilmu, semakin bahagia. Oleh karena para ulama mereka orang yang paling bahagia. Orang yang pakar tafsir mereka orang yang paling bahagia. Orang pakar hadis mereka orang yang paling bahagia. Semakin tambah ilmu, kita semakin bahagia. Oleh karenanya ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, ada Nabi Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, Nabi Musa ingin tahu. Kenapa? Karena dia tahu tambah ilmu bisa bikin apa? Bahagia. Padahal kata para ulama,
Nabi Musa punya ilmu yang sudah cukup untuk mengurusi Bani Israel menuju surga. Sudah cukup. Cuma dia ingin ilmu baru. Ilmu Allah dia ingin tahu karena dia tahu ada kebahagiaan di situ. Maka dia nekat pergi cari Nabi Khadir. Bahkan dia berkata, ya, aku akan terus la abrahu hatta ablugha maja'al bahraini majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Wahai muridku, kita akan berjalan sampai mendapati tempat pertemuan dua lautan. Kalau tidak ketemu, kita akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Yang penting saya mau cari ilmu. Semangat dia. Kenapa dia semangat cari ilmu? Karena ilmu itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya Nabi bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha." Allah akan memberikan cahaya bagi orang yang mendengar hadisku, kemudian memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Ketika wajah seorang berseri, berarti hatinya berbahagia. Ini syarat bahwasanya nuntut ilmu itu bikin apa? Bahagia. Makanya orang kalau nuntut ilmu, bahagia dia. Ya. Maka kita berdoa, wazidni ilma, tambahkanlah ilmu. Dan Nabi tidak pernah diperintahkan untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Quran enggak ada tambahkan kekuasaan, tambahkan kesehatan, tambahkan, enggak ada. Yang ada cuma wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu bagiku. Tapi ini secara singkat doa kita ulangi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Itu sudah cukup. Ulang-ulang doa dalam salat, dalam sujud, ketika bangun malam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni. Karena sekarang kita butuh doa tersebut. Banyak sekali seleweran ilmu-ilmu tidak bermanfaat. Nanti kalau kita jawab itu, insya Allah kita ngaji yang benar. Karena ngaji yang tidak benar, akhirnya kita harus revisi lagi. Ternyata salah, ternyata tidak bermanfaat. Maka doa yang serius. Terlalu banyak berita yang tidak harus kita tahu. Yang kita tahu pun kadang cukup sedikit, tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Adapun doa selanjutnya, alhamdulillah ala kulli hal, adalah memuji Allah atas segala keputusan. Kita yakin di balik segala keputusan Allah yang kita sukai maupun tidak kita sukai, pasti ada hikmah. Kemudian wa a'udzubillahi min hali ahlin nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Yaitu penghuni neraka jahanam suka maksiat, suka zina, suka ini, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin memiliki sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Kemudian jangan lupa habis salat subuh, boleh kita langsung baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baru kita baca Allahumma antas salam minkas salam, boleh. Karena di situ disebutkan hina yusallim. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW baca doa ini ketika salam dari salat. Berarti segera dibaca. Dan dalam hadis lain Rasulullah kalau sudah salat bilang apa? Astaghfirullah, istighfar salatan. Oleh karenanya kita selesai istighfar, kita boleh langsung baca khusus salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Yang pertama Rasulullah urutkan ilmu yang bermanfaat. Kan ilmu manfaat itulah yang membuat kita bisa bahagia, membuat kita bisa tahu mana rizqan thayyiban, mana rizqan yang tidak thayyib. Tahu mana amal yang diterima, mana amal yang tidak diterima. Mana sunnah, mana bid'ah. Diawali dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat.